Ya, ini lagi jalan. Udah jalan, Pak? Udah, Bu. Oke. Kasih kode ke Bu Betty ya, Pak. Jangan kena sentuh. Semangat Bu Betty. Masih kan sudah terekam. Sudah terekam, Bu. Udah. Mana muka si Betty? Ayo nak, disiapkan dulu. Betty nggak kelihatan dari sini, mungkin dari depan. Nah, Ya. tuh, baru nampak. Nampak? Ketua kelasnya siapa? Kurang ke sini, Bet. Siap, gerak. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Coba diulang lagi sekali lagi, Rahmadi. Oke. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ibu semua hari ini? Sehat, Bu. Ada yang tidak hadir hari ini? Si Duduk nggak datang, Bu. Siapa? Duduk. Duduk. Keterangannya apa? Sakit, Bu. Tadi saya lihat di rumahnya main-main deh, Bu. Oh, coba nanti diingatkan ya Rita ya. Iya, Bu. Nah, oke. Nah, hari ini sudah siap untuk belajar IPA? Kalau sudah siap, apa yang harus kita letakkan di atas meja? Buku. Bukunya diletakkan di atas meja, penanya diletakkan di atas meja. Kemudian satu tambahan lagi, minggu lalu Ibu suruh untuk membawa handphone. Bawa semuanya, Nak? Bawa, Bu. Oke, ada yang tidak bawa? Tidak ada, semuanya bawa HP Iya, ya. Bu. Oke. Nah, kemarin kita punya kesepakatan kelas, kalau kita membawa HP di saat jam pelajaran berarti tidak digunakan untuk buat status WA, buat status IG, apalagi buat TikTok. Nah, jadi HP hanya digunakan untuk proses Pembelajaran. Anak-anak Ibu masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Tentang apa? Tentang nutrisi. Nah, setelah nutrisi kita belajar apa lagi? Sistem pencernaan, Bu. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan itu tentang apanya setelah nutrisi? Lupa. Organ dan fungsinya. Masih ingat nah organnya apa saja? Masih, Bu. Siapa yang bisa menyebutkan? Coba angkat tangan. Oke, Mudi. Dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, masuk ke usus halus, masuk ke usus besar, lalu ke rektum. Oke, beri aplaus untuk Mudi. Ini Mudi, silahkan. Oke. Nah, tadi sudah disampaikan temannya sebelumnya kita sudah belajar tentang organ dan fungsinya. Nah, selanjutnya sekarang boleh keluarkan HP-nya anak-anak Ibu semua. Keluarkan HP-nya. Kita lihat di situ ada barcode. Boleh di-scan dulu barcode-nya. Bisa? Kenapa? Oke. Bisa? Oke, di Bisa, situ Bu. ada pertanyaan, mengapa kita bisa sakit perut saat makan makanan tertentu? Nah, jawabnya anak-anak Ibu bisa jawab dari barcode yang sudah kalian scan. Sudah terbuka? Ya, Bu. Sudah. Oke, silahkan dijawab. Kurang
kurang higienis. Oke, siapa lagi yang bisa jawab? Mengapa kita bisa sakit perut setelah makan makanan tertentu? Baru satu orang ini yang jawab. Kurang higienis karena makan yang pedas. Siapa lagi? Ayo. Kode joinnya apa ya? 22423. Apa itu? Nah, karena makannya pedas terindikasi oleh debu. Karena perut kita tidak Terbiasa. Oke, karena perut kita tidak terbiasa, makanannya jorok. Terus apa lagi? Sudah menjawab semua, Nak? Udah, Bu. Nah, ada kuman penyakitnya. Oke, dari jawaban yang sudah kalian berikan itu kebanyakan karena makanannya kurang higienis, Higienis. makanannya jorok atau terindikasi oleh debu. Yang maksudnya di situ juga makanannya kurang higienis. Nah, apakah kita sering merasakan hal seperti itu? Sering. Berarti sudah tahu ya penyebabnya apa? Jadi materi kita pada hari ini adalah tentang gangguan pada sistem pencernaan. Ada 2 tujuan pembelajaran kita. Boleh dibantu bacakan, siapa anak ibu yang mau bacakan? Oke, Dina, silahkan baca yang pertama. Tujuan pembelajaran 1. Menjelaskan keterkaitan antar organ sistem pencernaan dan fungsinya melalui diskusi kelompok. Oke, yang kedua siapa yang mau bacakan, Nak? Oke, Desi, silahkan. 2. Menganalisis kelainan atau gangguan yang muncul pada sistem organ pencernaan melalui diskusi kelompok dan menyajikan informasi dalam bentuk Mind mapping. Oke, nah jadi tujuan kita ada 2. Hari ini tujuan ini tentu harus tercapai. Yang pertama, anak itu harus bisa menjelaskan keterkaitan antar organ sistem pencernaan. Kemudian yang kedua, menganalisis kelainan atau gangguan, dan informasinya nanti disajikan dalam bentuk mind mapping. Nah, selanjutnya ada DPL. DPL ini maksudnya apa yang ingin anak-anak ibu alami nanti setelah mempelajari ini. Nah, di sini ada 6. Yang pertama, nanti anak-anak ibu bisa berpikir secara kritis, kemudian bisa melakukan kolaborasi bersama teman-temannya, bisa komunikasi, kemudian kesehatan karena kita berhubungan dengan gangguan dan penyakit, kemudian kreatif dalam membuat mind mapping. Selanjutnya mandiri. Mandiri di sini nanti anak-anak ibu bisa melakukan perubahan terhadap kebiasaan hidupnya. Nah, sebelum kita mulai ke masalah-masalah nanti, kita ice breaking dulu, bisa? Bisa, Bu. Ayo kita berdiri semuanya. Tepuk tangan untuk Nah, selanjutnya kita masuk ke permasalahan. Jadi model pembelajaran kita hari ini adalah problem based learning, pembelajaran dari masalah. Anak ibu pernah jumpa masalah? Banyak. Pernah jumpa solusinya? Pernah. Nah, di sini ada kasus tentang misteri sistem pencernaan. Ada berapa kasusnya, Nak? Ada 5. Yang pertama, mie pedas level 10. Pernah makan? Pernah. Siapa yang suka makanan pedas? Saya, Bu.
Yang kedua, diet tanpa karbohidrat. Ibu lihat di sini anaknya gemoy-gemoy. Apakah di sini ada yang diet tanpa karbohidrat? Nggak ada. Tidak diet, Lisbah? Enggak, Bu. Kata mama saya jangan. Dikasih sama orang tua, Bu. Nggak dikasih diet. Iya, karena kalian sedang dalam masa Pertumbuhan, Bu. Oke, nah, ada yang pernah keracunan makanan? Udah kebal, Bu. Nah, kemudian ada yang suka minuman manis yang sangat berlebihan? Ada. Kemudian ada gorengan minyak jelantah. Ada yang suka makan? Ada, Bu. Ada, Bu, diaduk pakai minyak, Bu. Kayak nasi kotor kecap, Bu, enak. Ya. Nah, jadi di sini kasus yang dihadirkan ada 5. Kita ada berapa kelompok, Nak? 5. Nah, jadi nanti anak-anak ibu akan menyelesaikan permasalahan ini dengan jenis yang berbeda-beda. Oke. Nah, dari permasalahan ini tadi, kira-kira apa sih masalah yang terpikirkan? Kira-kira apa ya masalahnya nih? Kita punya kasus nih ada 5. Kira-kira kelima kasus ini akan ngapain di badan kita atau di tubuh kita? Ayo Dina. Bisa menimbulkan penyakit, Bu. Bisa menimbulkan penyakit. Terus apa lagi? Oke, Bisa apalagi, Budi? menyebabkan kematian. Kita keracunan makanan, apa yang harus kita lakukan segera, Bu? Biar Oke, pertolongan pertamanya apa? Kemudian apa lagi? Lanjut ya. Nah, Iya, ini Bu. apa yang terjadi pada organ sistem pencernaan kita setelah mengalami berbagai kasus misteri sistem pencernaan. Kemudian hiduplah bersama kelompokmu. Ini sudah dengan kelompoknya masing-masing. Sudah, Bu. Bagus sekali karena minggu lalu Ibu sudah ingatkan langsung duduk dengan kelompoknya masing-masing. Iya, Bu. Oke. Nah, ayo selesaikan berbagai kasus misteri gangguan pencernaan. Kasusnya mau Ibu yang pilihkan atau kalian pilih sendiri? Ibu aja, Bu. Oke, langsung Ibu bagikan aja LKPD-nya ya. Iya, Kelompok Bu. 1 yang mana, Nak? Kami, Bu. Sini. Iya, Bu. Kelompok 2 loh. Siswa kelompok 2, cepat, ya. kelompok 1. kita kelompok 2 ya. Kelompok 2. Ributan kamu di. Pas-pas kan, Bu? Masih gak? Silis, Bang. Silis, Bang. Kakak lah biologi tuh. Nah, sekarang kalian bisa lihat di LKPD-nya. Kakak Di ngomongnya. situ kasusnya berbeda-beda, Nak. Ya, disinilah saatnya kalian berkolaborasi, berdiskusi dengan anggota kelompok kalian. Diskusikanlah LKPD tersebut secara kolaborasi bersama teman sekelompoknya. Kemudian buatlah mind mapping. Tahu mind mapping? Tahu. Pernah buat mind mapping? Pernah. Oke, kita akan buat mind mappingnya di sini. Nanti bagi-bagi tugas ya, Nak ya. Ada yang mengerjakan LKPD, ada yang membuat mind mapping. Mapping. Oke. Kayak mana besok? Waktunya 5 menit saja. Tah bapak ini, tentang aku paling kecil. Saya kan kak, nyesel aku kawan kurang tua semua. Ini ngapain kak? Identifikasi orang yang kemungkinan terganggu lambung, Kalau kan? kurang paham boleh ditanyakan ya, Nak ya. Nah, ya kan? Dia diet karbo. Dia sering lemas, pencernaannya tidak lancar. Buang air besar jarang. Hasil pemeriksaannya pergerakan ususnya melambat. Nah, identifikasi organ pencernaan yang mungkin terganggu. Lambung. 1. Ya. Lambung. Apa fungsi lambung, Kak?
mencerna makanan dengan bantuan asam lambung dan enzim. Mencerna makanan. Mencerna makanan. Lambung itu Pak. Iya. Fungsinya apa Pak? Mencerna makanan dengan bantuan asam lambung Bisa dan nak? enzim. Bisa Bu. Bisa, Bu. Oh, organ terganggu usus besar. Kalau sudah selesai, boleh langsung pencet belnya. Oh, usus besar. Usus besar. Usus besar, usus halus. Ini Pak. Oke. Menyerap air dan mineral. Iya, oke kan aja lah. Udah, oke. Oke, kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 2 sudah selesai. Nanti ini. Belnya sudah ditekan. Apakah kelompok 2 sudah selesai? Sudah Bu. Sudah, Bu. Sudah. Mind mappingnya sudah selesai nak. Oh, main mappingnya belum Bu. Yang ini aja. Diselesaikan juga. Dua-dua. Main mapping itu apa sih? Kita konsepnya. Main mappingnya. Oh, bikin gambar lambung Kak. Lambung, baru fungsinya apa? Gitu. Nah, akibatnya jika terganggu apa? Oh, enggak. Gambar lambung. Gambar lambung Pak. Susah itu. Ya, yang ininya aja lah. Namanya aja. Oh, dibulati aja. Nah, bulat lah. Semua ada tulisan. Nggak muat bacanya lambung. Tulis dalam ini tulis Pak. Ini lambung. Ah, Fungsi. Fungsi lambung. sini kan tulis lambung kan? Sini aja. Panah kemana? Ke atas bawah? Terserah sana sini boleh. Jelek kali Pak. Fungsi menyerap air. Fungsi, bikin sini fungsinya. Menyerap air dan mineral. Membentuk feses. Menampung sisa pencernaan. Nah, bikin ini kritik-kritik macam durian nak, biar cantik. Mana yang keriting? Bikin apa? Ini warna. Awan. Udah siap dia dah. Dia dah. Nah, akibat Akibat sembelit, sembelit, Siap nak. feses, Waktunya 1 menit lagi ya. feses keras, proses keras, terus gangguan pada usus. udah lanjut. Apa itu akibat ya? Udah. Hubungan dengan organ lain. Usus, Apa? usus halus. Terus Penyerapan nggak usah lah, langsung aja lah ya kan, rektum. Udah. pencegahan. Jauhkan sampai sini. Pencegahan. Konsumsi karbohidrat kompleks. Siapa yang udah siap nak? Boleh tekan belnya. Kompleks. Cepat lah.
ada yang mau. Hah? Ayo, yang kelompok duluan siap, Ibu kasih hadiah. Buah air dari minum. sayur atau buah. Serat buah. Serat Oh. dari Kalau sudah selesai, boleh ditempelkan di tiang yang ada di sekitar kalian. Tiang yang ada di sekitar kalian udah selesai semua, Nak. Yuk kita tempelkan ke tiang yang ada di dekat kelompok. Karena kita akan berkunjung ke kelompok-kelompok yang lainnya mengadakan video shopping. Di sini aja, Nak. Royani yang di depan situ. Ini kita pertama. Udah apa? Dah, ini Pak. Ini Madi. Aja lah. Abang mati aja lah. Tempel. Ya, sampai situ aja. Pak, jangan senggol ya Pak, pelan-pelan ya. Mari Pak, sebentar. Cepat ditempel. Pak, jangan sini Pak, sana Pak. Di sini, situ aja langsung Pak. Sudah semua, Nak? Kelompok 1 sudah. Kelompok 2, Udah Bu. kelompok 3, kelompok 4 sudah ya, kelompok 5. Oke, di sini selanjutnya kita akan melakukan yang namanya window shopping. Apa itu shopping? Belanja Bu. Nah, kalau kira-kira kalau sekarang kita lakukan window shopping, apa yang mau kita belanjakan? Ilmu. Oke, pintar. Nah, bisa kita mulai, Nak, window shoppingnya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Kalau bel pertama berbunyi, berarti kalian langsung ke tempat yang lain, berkunjung ke kelompok yang lain. Semua kami Bu. Semuanya, Bu. 2 orang saja. Oh 2 orang. Nah, jadi 2 orang Biar kami, Pak. 2 orang menunggu di kelompok. Di saat bel berbunyi lagi, berarti terus berrotasi. Jangan ditutupi ya, Paham, Pak. Nak? Paham, Bu. Kita mulai sekarang ya. 1, 2, 3. Rotasi aja langsung rotasi. 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 2 ke 3. Ini ya. Ini ya Pak. Sangat mudah. Oke, lanjut. Belnya sudah berbunyi, silahkan berrotasi kembali. Ayo berrotasi. Belnya sudah bunyi, silahkan berrotasi ya, Nak. Karena makan yang pedas-pedas. Udah jalan. Oke, sudah kembali ke kelompoknya masing-masing. Sudah duduk ke kelompoknya masing-masing. Sudah. Nah, kalau sudah duduk, kita kembali ke laptop. Kelompok 5 sudah, Nak? Sudah, Bu.
Oke, nah setelah kita melakukan yang namanya window shopping, kira-kira dapat nggak beli ilmunya? Dapat, Bu. Dapat. Dapat? Kelompok 1 dapat nggak beli ilmunya? Kelompok 2? Dapat. Dapat. Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Oke, kalau dapat, nah siapa yang bisa merefleksikan refleksi pembelajaran kita pada hari ini? Ayo, siapa yang berani untuk merefleksikan? Masuk deh. Ayo, angkat tangannya. Ada hadiah menunggumu. Oke, Mudi, silahkan Mudi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kegiatan window shopping tadi, saya dan teman-teman itu mendapatkan beberapa informasi. Yang pertama, ketika terjadi keracunan, itu yang terganggu adalah usus halusnya, kemudian lambung. Lalu pencegahannya, usahakan selektif dalam memilih makanan seperti itu. Kemudian tadi ada di kelompok terakhir itu tentang kantung empedu. Jadi ternyata cairan empedu itu berfungsi untuk membunuh kuman-kuman yang ada pada makanan yang kita makan seperti itu. Itu saja yang saya ingat, Bu Guru. Terima kasih. Kasih aplaus nak untuk Mudi. Yang lain nggak ada yang pengen hadiah? Ini Mudi. Terima kasih. Oke. Nah, setelah kita refleksi pembelajaran, kita lanjut dengan kesimpulan. Nah, ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ayo, siapa? Saya, Kak. Iya, dengan mencuci tangan yang bersih, dengan apa? Ayo nak, siapa yang bisa menyimpulkan dari awal pembelajaran tadi sampai kalian selesai window shopping? Kira-kira kesimpulan dari pembelajaran hari ini apa? Ayolah, bercepat ya. Ayo, Royani, apa nak yang kamu dapatkan dari pembelajaran hari ini? Dari pembelajaran hari ini, menurut saya kita harus menjaga organ dalam menjaga kesehatan organ pencernaan kita, Bu, biar tidak kena sakit gitu, penyakit. Oke, mantap Royani. Ada lagi yang ingin menambahkan nak? Ada lagi yang ingin menambahkan? Oke, silahkan nak. Saya hanya akan menambahkan, Bu, dari teman saya tadi, perlunya kita memilih makanan yang bagus, yang sehat untuk kita konsumsi agar imunitas kita terjaga atau terhindar dari segala macam penyakit. Betul sekali. Jadi dari pembelajaran hari ini berarti kasih aplaus dulu teman. Nah, ini silahkan. Oke. Nah, setelah tadi temannya menyimpulkan bahwa ternyata kita harus menjaga makanan yang kita makan agar sistem pencernaan kita tetap sehat. Nah, di sini kita perlu makan dan minum karena tubuh memerlukan energi, nutrisi, dan cairan untuk melakukan berbagai aktivitas serta mendukung pertumbuhan tubuh. Kita juga harus memasukkan makanan dengan menu yang bergizi dan seimbang, yaitu buah, lauk, pauk, sayuran, dan karbohidrat. Jadi tidak sembarang makanan yang dimakan. Nah, yuk tonton videonya. Kenapa ya perut kita bisa sakit? Ini Bol, gangguan atau penyakit pada organ pencernaan umumnya disebabkan oleh makanan yang tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. Aku jadi ingat minggu lalu pas aku kena diare.
Kok bisa, Bol? Minggu lalu, aku makan bakso di taman. Dan aku pesan yang super pedas. Ya, pantas saja kamu sakit, Bol. Hehe, iya Pipo. Aku baru tahu loh, kalau diare sering disebut juga mencret. Kata dokterku, seseorang yang terkena diare mengalami buang air besar yang lebih sering dan encer dari biasanya. Sama kayak yang aku alami. Walaupun termasuk penyakit ringan, tapi kalau tidak mendapat perawatan yang benar, diare bisa jadi bahaya loh. Dan setauku, diare dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa karena mutu dan kebersihan makanan yang buruk, alergi terhadap makanan, atau terlalu banyak makan makanan yang asam dan pedas. Diare juga dapat menjadi salah satu gejala dari penyakit seperti malaria, campak, cacingan, dan infeksi usus. Biar sembuh, dokter menyuruh aku minum Oralit. Oralit adalah larutan yang terbuat dari campuran air matang yang diberi gula dan garam. Untunglah kalau kamu udah gak apa-apa, Bol. Kalau aku pernahnya kena penyakit mah. Gimana rasanya tuh, Pipo? Jadi, mah adalah penyakit yang menyerang lambung. Penyakit mah sering disebabkan karena pola makan yang tidak teratur atau sering terlambat makan. Gejalanya adalah perut terasa perih dan mulas jika terlambat makan. Saat makan pun, perut terasa sakit, kadang terasa mual bahkan muntah. Penyakit mah terjadi karena produksi asam klorida yang berlebihan di lambung. Tingginya kadar asam lambung dapat disebabkan oleh makanan yang terlalu asam atau pedas, kopi, maupun alkohol. Oh begitu, berarti kamu harus mengatur pola makanmu. Iya, Bol, tapi ada lagi loh penyakit yang lebih ngeri. Namanya radang usus buntu. Setahu aku, radang usus buntu adalah penyakit yang disebabkan oleh penumpuknya kotoran di usus buntu, yaitu di bagian umbai cacing sehingga menyempit. Peradangan juga dapat disebabkan oleh infeksi kuman pada umbai cacing. Gejala yang timbul antara lain perut terasa mual disertai muntah, kadang mencret, tubuh mengalami demam, perut bagian kanan bawah terasa sangat nyeri, dan akan semakin parah apabila terjadi penekanan atau guncangan, misalnya batuk atau berjalan biasa. Kalau sudah parah, harus menjalani operasi pemotongan umbai cacing loh, Bol. Tapi sampai saat ini, fungsi dari umbai cacing sendiri belum diketahui dengan jelas. Jadi, meskipun umbai cacing telah dipotong, organ pencernaan yang lain tidak akan terganggu. Aku jadi kapok makan sembarangan lagi. Kita memang harus menjaga kesehatan organ pencernaan kita, Bol. Ada beberapa tips nih. Pertama, harus selalu cuci tangan dengan sabun sebelum makan. Kita harus banyak makan sayur dan buah serta makanan yang berserat. Jangan terlalu sering makan makanan yang terlalu pedas atau asam. Saat makan, makanlah dengan tenang. Jangan terlalu cepat menelan makanan jika belum dikunyah sampai halus. Tujuannya agar kerja lambung menjadi lebih ringan karena lambung tidak perlu meremas-remas makanan terlalu kuat atau terlalu lama. Setelah makan, jangan lupa banyak minum air putih dan hindari minuman beralkohol dan bersoda. Biasakan tutup makanan yang ada di atas meja makan untuk menghindari makanan tersebut dihinggapi oleh lalat. Oh iya, Bol, biasakan juga makan secara teratur, yaitu 3 kali sehari dan hindari telat makan. Hindari juga tempat makan yang kebersihannya tidak terjaga. Yuk, mulai jaga kesehatan pencernaan kita. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya ya. Nah, jadi dari video yang sudah kalian tonton tadi, menjaga kesehatan sistem pencernaan dengan cara yang pertama, coba dibacakan Lisbah. Menjaga kesehatan sistem pencernaan, yang pertama makan makanan bergizi seimbang. Hindari makanan terlalu berminyak atau pedas. Mengunyah makanan sebanyak 32 kali dan secara perlahan.
Yang keempat, minum air putih yang cukup dan olahraga teratur, Bu. Nah, apakah anak-anak ibu semua bisa menerapkan ini dalam kehidupannya? Bisa, Bu. Bagus. Nah, kesimpulannya, sistem pencernaan sangat penting untuk mengolah makanan menjadi energi dan zat gizi bagi tubuh agar dapat melakukan berbagai aktivitas serta mendukung pertumbuhan tubuh. Dengan mengkonsumsi makanan seimbang dan bergizi, kita dapat menjaga tubuh tetap sehat dan bertenaga. Nah, ada yang ditanyakan, Nak? Tentang materi kita hari ini ada yang ditanyakan? Semuanya sudah paham? Paham, Bu. Oke, kalau sudah paham, di sini ada yang namanya evaluasi. Dikeluarkan kembali HP-nya, di-scan barcode-nya. Apa yang ditekan? Apa yang ditekan? Bisa, Nak? Ini. Kalau sudah diklik, sudah keluar, langsung tekan start. Di situ ada 5 soal. Nanti langsung terlihat skor yang kamu dapatkan setelah selesai menjawab semua soal. Sudah dikerjakan? Belum bisa terbuka. Coba. Oke, ini kelompok ini masih loading ya. Mungkin itu jaringannya ya, Nak ya, karena dia online. Yang sudah bisa langsung dikerjakan, langsung klik start. Ini dikerjakan masing-masing, tidak bertanya kepada teman yang di sebelahnya. Kalau sudah muncul seperti ini pada handphonenya, langsung diklik start. Baru nanti muncul pertanyaannya. Sudah, Nak? Sudah, Bu. Sudah bisa semua? Ada kendala? Animar bisa? Bisa, Bu. Bisa. Sari bisa? Udah? Sudah siap, Bu. Sudah dikerjakan? Oh, belum. Sudah siap, Lisbah? Udah, Bu. Berapa skornya, Lisbah? 4/5, Bu. Wah, Masya Allah. Berarti Lisbah sudah paham dengan materi pada hari ini. Ada yang skornya 5? Ada yang skornya 5? Tidak ada. Ada yang skornya 4? Siapa yang skornya 4? Saya, Bu. Oke, yang skornya 3? Yang skornya 2? Yang skornya 1? Rahmadi skornya berapa, Nak? Belum selesai, Bu. Oh, belum selesai. Biasa Oke. laki-laki. Kalau sudah selesai boleh di screenshot, dikirimkan ke WA Ibu. Oke, Bu. Oke, Bu. Saya 5. Udah, Bu. Oh, 5 Rita. Nyontek Masya kau kan, Allah. Rita. Itu dikerjakan sendiri kan, Rita? Dia punya kecanduan. Oh. Sudah, Nak? Sudah, Bu. Sudah semua? Sudah di screenshot dan dikirim? Udah, Bu. Oke. Kalau sudah, kita masuk ke refleksi pembelajaran. Kalau tadi kita refleksi tentang materi, kalau sekarang kita refleksi pembelajaran. Pertanyaan pertama, apa hal baru yang kalian pelajari hari ini? Kira-kira ada dapat ilmu baru nggak? Ya, Bu. Ada. Apa coba Dina? Saya Bu, kalau yang saya dapat
hari ini Bu, ternyata kebiasaan-kebiasaan yang sering saya lakukan yang tidak baik itu dapat menyebabkan penyakit terutama pada organ pencernaan. Betul, kasih aplaus nak. Ada lagi yang dapat? Oke, Intan. Karena ternyata minuman yang saya suka nggak sehat. Boba. Jadi kira-kira selanjutnya kamu akan melakukan apa? Nggak minum lagi. Oke, bagus. Aplaus nak. Nah, kedua tadi bagaimana pola hidup sehat yang akan kalian lakukan untuk menjaga kesehatan organ sistem pencernaan? Ada jawaban lain? Tadi udah dijawab langsung sama Intan. Dia nggak mau minuman manis lagi karena ternyata tidak sehat. Ada yang lain? Atau yang tadi ya silahkan Rahmadi. Memakan makanan 4 sehat 5 sempurna. Masya Allah. Aplaus ya. Kan udah dapat MBG kita Ramadi. Iya. Itulah itu. BG itu kan apa? 4 sehat 5 sempurna. Betul. Jadi semuanya suka makanan MBG nak? Enggak Bu. Suka. Suka. Tapi hari Jumat roti. Oh, roti. Nanti ditulis di situ. Minta burger. Iya. Burger sehat tidak? Burger kalau sering-sering nggak sehat. Alah kok makan semalam punya aku Rita. Sikit. Oke, jadi tadi betul yang dikatakan oleh Rahmadi, makanlah makanan 4 sehat 5 sempurna. Nah, bagaimana perasaanmu setelah belajar hari ini? Kalian punya kertas post-it? Punya Bu. Punya Ibu kasih di sini. Ada yang tidak punya? Nah, silahkan gambarlah emoticon saja. Tidak perlu menuliskan kata-kata, cukup gambarkan emoticon perasaanmu hari ini seperti apa. Gambar senyum. Udah Bu. Udah Bu. Udah. Nah, silahkan ditempelkan pada mind mapping kalian yang tadi. Oke. Udah Ada Bu. yang tersenyum, ada yang senyumnya lebar, ada yang nampak gigi. Oke. Risma, sini tempel yang jauh-jauh. Oh iya, udah. Ada yang nangis nggak belajar hari ini? Nggak ada Bu. Berarti belajarnya menyenangkan nak? Menyenangkan Bu. Alhamdulillah. Oke, dan slide-nya pun sudah habis. Setelah kalian memberikan perasaan kalian pada hari ini, ternyata di situ sudah Ibu lihat banyak yang tersenyum lebar sampai tersenyum nampak gigi. Nah, slide-nya sudah habis. Kita bertemu kembali di pertemuan berikutnya pada materi sistem ekspresi. Nah, bisa dibaca-baca dulu di rumah agar nanti di saat pertemuan kembali tentang sistem ekspresi anak-anak Ibu sudah punya pengetahuan. Nah, silahkan disiapkan kembali karena pembelajaran kita sudah selesai. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam pada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.